tusuk sate. Tuan muda ketiga, Tuan tua secara khusus memerintahkan saya menjemput Anda kembali pulang. Pulang ke rumah, jangan lupa, sejak aku bisa mengingat sesuatu, tak ada keluarga Long yang menghargaiku. Mereka semua menganggap anak haram. Untuk apa aku pulang? Kakekmu sudah mengeluarkan perintah kepada keluarga Long. Dalam 3 hari, mereka mesti ambil darahmu buat tes DNA. Kalau tidak, keluarga Long takkan bisa bertahan. Apa hubungannya denganku? Mereka hanya takut dengan kekuatan kakekku. Ketakutan akan pembalasan. Tapi jangan lupa, gimana mereka perlahan mengucilkanku saat itu? Maaf sudah mempermalukanmu. Mereka bertahap memaksaku jadi cacat. Longhua, kamu memang pada dasarnya sulit diatur. Sikap tidak menghormati orang tua sebagai kepala keluarga Long. Anda tidak bisa terus bersikap lancang seperti itu. Hari ini, aku akan melumpuhkan anggota tubuh dan meridianmu. Diusir dari rumah. Mulai sekarang, Anda tidak lagi memiliki hubungan dengan keluarga Long saya. Tuan muda ketiga, perbuatan bodoh yang dilakukannya waktu itu memang kesalahan orang tua itu. Dia bilang, beritahu kamu asal kamu mau pulang. Kemudian dia menyerahkan hak waris keluarga Long kepada Anda. Tidak perlu, saya hanya orang biasa. Masih ada istri untuk dinafkahi. Tak layak di keluarga Long, identitas keluarga kaya. Balik dan kasih tahu dia, biar aku mati di luar, aku tidak akan pernah menginjakkan kaki di rumah keluarga Long. Dia adalah kakekmu. Dia merusak meridianku dulu. Saat mengusirku dari rumah, pernahkah dia pikir dia kakekku? Aku tak ingin menginjakkan kaki ke keluarga Long. Tuan muda. Tiongkok dan Kroasia. Hello Express. Istri, Kenapa harus kamu? apakah paketnya sudah sampai? Istri, Bukan seperti yang kamu pikirkan? sebenarnya aku sudah lama mengharapkan hari ini akan tiba. Sekarang perjanjian perceraian sudah siap. Baik, saya tanda tangani. Longhua, jangan pergi. Masih peduli? Usai tanda tangan cerai nikahi aku, ku jamin kau bahagia. Jang Sen, kamu ajak aku ke sini, lalu atur kurir antar paket, biar dia lihat semua ini dan mau cerai. Iya kan? Apa aku begitu? Kalau dugaanku tidak salah, dokumen mendesak ini sebenarnya palsu. Ini dokumen rahasia, kamu tidak boleh lihat. Inikah yang kamu sebut dokumen rahasia? Sungguh rendah. Saya malu, saya lakukan ini bukan cuma untukmu. Asalkan kamu ceraikan si pecundang itu, saya bantu keluarga Ye lewati kebangkrutan ini. Saya masih belum mengerti. Kau dan si tak berguna itu, saya Jang Sen. Dalam hal apa dia lebih rendah? Sekarang mari kita perhatikan. Program Lingxi ini, Mama, Mama, aku sudah menunggumu sejak lama. Kamu akhirnya kembali. Ada apa? Ini surat cerainya. Cepat tanda tangani. Ibu temani urus cerai besok. Bu, aku nggak mau cerai. Tidak! Keluarga pamanmu. Keluarga pamanmu setuju cerai. Kamu tak ada hubungan lagi dengan pria tak berguna ini. Apa yang kamu takutkan? Mama. Momen acara pernikahan dia Lingxi. Sekalipun kamu tidak ingin pergi, kamu harus pergi. Grup Y hampir bangkrut. Anda harus menikahi Tuan Muda Zhang. Hanya dengan cara itu, krisis ini segera selesai. Apa kamu yang menaruh 100.000 ton baja di gudang, sudah bayar utang bank 30 juta dan 50 juta ke pabrik baja? Kalau tidak segera lunas, mereka akan menuntut kita ke pengadilan. kamu menyelidiki aku? Menyelidiki kamu? Dengan utang-utangmu yang berantakan itu, masih perlu diselidiki lagi. Selama 2 tahun Lingxi menjadi CEO, dia sudah hemat banyak uang untuk grup ini. Sekarang saat ada masalah, kalian malah menyalahkan dia. Memangnya kamu siapa? Apa kamu punya hak bicara di sini? Anda hanya seorang manajer proyek. Mereka tidak berhak mengkritik presiden. Seandainya bukan karena kebutaan kakek, posisi CEO adalah milik saya. Lancang. Gram. Lancang. Kakek, tolong jangan marah. Longhua payah itu menjebakku. Kalau tidak, aku takkan bicara memberontak. Cuman bisa berlutut ya. Dan kamu, aku melakukan ini hanya karena kau akan meninggalkan keluarga ya? Aku memaafkanmu kali ini. Anda seorang menantu laki-laki, apa hak Anda mencampuri keluarga ya? Menunjuk jari dan memberi isyarat. Mendengus. Kakek, aku tidak akan bercerai. Longhua pilihan ayahku sebelum wafat. Tak mungkin ku tentang wasiatnya. Wasiat terakhir ayah Anda dapat diubah. Anda harus bercerai. Pak Zhang baru saja selesai menelepon saya. Dia berkata asalkan kamu menikahi putranya, hadiah pernikahan itu sebesar 50 juta. 50 juta? Oh, Lingxi. Ibu belum pernah melihat uang sebanyak ini seumur hidupnya. Bu, aku adalah manusia. Aku bukanlah sebuah komoditas. Saya tidak akan bercerai. Tengah. Bu, aku adalah manusia. Aku bukanlah sebuah komoditas. Saya tidak akan bercerai. Waduh gawat nih. Ini adalah satu-satunya solusi yang dimiliki kakek. Jika Anda dalam waktu 3 hari
mampu meminjam 100 juta dari bank, menyelesaikan krisis perusahaan. Saya tidak akan ikut campur dalam pernikahan Anda. Jika kamu gagal pinjam 100 juta dalam waktu 3 hari, ceraikan istrimu dan segera nikahi Zhang Shen. Pikirkan baik-baik apa keputusan kalian nanti. Oh, kau benar-benar membuatku gila. Aku tidak akan peduli padamu lagi. Maaf jika aku membuatmu kecewa. Ayah, seandainya kau tidak menyelamatkanku 3 tahun lalu, aku mungkin sudah mati kelaparan di jalanan sejak lama. Tuan muda ketiga, Anda kembali. Tidak, aku ingin berbicara denganmu. Satuan gram. Istri, Ada sesuatu yang tidak beres. teman saya kepala departemen di bank. Akan saya tanyakan apa dia bisa bantu ajukan pinjaman. Benarkah? Aku akan berusaha semampuku. Oh iya, tolong bilang ke ibu ya. Mungkin siang ini aku tidak sempat pulang untuk masak. Nanti jangan sampai dia memarahiku lagi. Tunggu sebentar ya. Istriku, kenapa kamu mentransfer 2.000 yuan ke aku? Kamu itu laki-laki. Kalau di luar tidak punya uang untuk makan, itu memalukan. Berhenti, kamu harus berhenti sekarang. Kamu cuma kurir paket, taruh saja di atas meja. Mau apa masuk ke sini? Kan ku bilang aku kesini cari orang, bukan mau antar paket. Kamu kurir mau cari siapa? Cari presdir kalian. Presdir kami di sini. Kamu cari yang mana? Yang paling besar itu. Yang paling besar adalah Tuan Chin. Ya, suruh dia telepon Liu Fu. Bilang saja aku Long Hua dari Feng Shuyun. Wah, Presiden Chin dari grup Jiuding. Kurir biasa sepertimu bisa menemuiku sesuka hati. Tengah rangkaian Presiden Chin dari grup Jiuding. Kurir biasa mau temui aku semaumu. Lama banget nggak ketemu Jay. Siapakah dia? Jie Xiaowu Weijie, salah satu dari 10 pemuda berprestasi terbaik di Jiangzhou. Yuk bahas proyek besar bareng CEO. Jiuding punya aset besar. Mau jumpa Pak Chin? Suruh dia datang. Tanpa proyek di atas 100 juta itu mustahil bagimu. tidak punya. Kenapa masih berdiri di sini? Pergi. Kenapa belum berangkat? Walau tanpa proyek ratusan juta. Tapi aku bisa menghancurkan pekerjaan kalian berdua. Lucu, asetmu miliaran dan bisnis kami kuat. Kurir sepertimu mau menghancurkannya. Bisa menghancurkannya. Kamu harus menghancurkannya. Mereka menghancurkan rezeki saya. Lelucon. Jangan katakan itu akan merusak pekerjaanmu. Itu merampas nafkah saya dan hancurkan seluruh bisnis grup Jiuding. Dia bisa melakukannya. Gram, jangan bilang itu akan mengambil pekerjaanmu. Itu merampas mata pencaharian saya. Mengancam mata pencaharian seluruh grup Jiuding. Dia akan bisa melakukannya. Presiden, Lama tak berjumpa, akhirnya kamu kembali. Tuan Qin, apakah Anda mengenal pria malang ini? Kau tahu apa itu bajingan malang di dalam mulutmu? Orang seperti apa dia? Tidak tahu. Dia bisa membuat seluruh keluargamu bangkrut hanya dengan satu kalimat. Jangan menakut-nakutiku dong. Cucu dari ketua sendiri. Tuan muda ketiga dari keluarga Long. Kepala grup Jiuding. Bagaimana menurutmu? Selamat siang, Tuan Muda Long. Aku sangat menyesal. Aku tadi buta terhadap nilai sejati dirimu. Anda murah hati, maafkan saya. Aku hanyalah orang miskin. Aku tak akan berani merendahkan diri ke levelmu. Karena Anda sudah menghina ketua kelompok kami, mulai sekarang kami akan mengakhiri semua kerja sama proyek dengan keluarga Wu. Sekarang juga! Tidak, Tuan Qin. Adapun kamu, lapor ke Departemen Keuangan, ambil gaji, lalu pergi. Dia baik-baik saja. Mulai sekarang Anda harus mengenali saya di perusahaan ini. Terima kasih, terima kasih. Tuan muda ketiga, Anda telah tiba. Bantu istriku dapat pinjaman 100 juta, lalu kuhapus kebencianku pada keluarga Long. Orang tua itu berkata, asalkan Tuan muda ketiga menandatangani surat komitmen tersebut, semua persyaratan Anda akan dipenuhi sepenuhnya. Oke, saya akan menandatangani. Tuan muda ketiga, tetapi Anda tetap harus ikut bersama kami untuk melakukan ini, tes DNA. Tiongkok dan Kroasia. Tuan muda ketiga, selamat atas terpilihnya Anda sebagai penerus grup ini. Tidak ada yang perlu diberi selamat, tapi dia menamparku. Ajaklah makan bareng, tunggu saat moodnya jelek. Dia ingin orang lain yang mewarisinya. Tapi kemudian lagi, sudah lama sekali sejak terakhir kali kita bertemu, Anda menjadi presiden cabang Lingnan. Selamat! Tuan muda, jangan marah. Ketua teguh pendirian, Anda cukup pamerkan keahlian. Siap-siap jadi asisten andalan Anda. Sudahlah ya, pohon tinggi di hutan pasti diterpa angin. Itulah pelajaran saya 20 tahun lebih di keluarga Long, saya sudah berkeluarga.
Saya tidak ingin mati muda tanpa alasan. Saya tidak ingin istri saya menjadi janda. Maaf, Sia kurang mempertimbangkan. Oh ya, perusahaan istriku sedang ada masalah. Saya ingin pinjaman 1 miliar. Bisakah kamu membantuku? Tentu saja, saya sudah menyiapkannya. Di kartu VIP hitam ini ada 10 miliar yuan. Itu uang saku dari ketua untukmu. Ini kartu emas Shenzhou Xing. Ada pinjaman bebas bunga dan jaminan 100 juta. Khusus grup kami, limitnya 200 juta. Oke, terima kasih. Silakan kamu mulai bekerja. Saya pergi sekarang. Tunggu, apa ada hal lain? Nomor 1, area Villa Yulongwan, Tuan Muda ketiga. Ada seseorang yang ingin bertemu denganmu. Oke, saya mengerti. Si Wuma. Tuan Muda ketiga, akhirnya Anda kembali juga ke sini. Hei, ayo cepat silakan duduk dulu. Aduh, saya senang sekali melihat Anda. Saat itu tendon di tangan dan kaki Anda diputus. Gram membawa ups. Saat itu tendon di tangan dan kaki Anda diputus. Awalnya Paman Liu dan aku ingin menyelamatkanmu. Tapi saudaramu yang kedua mengetahuinya. Mereka mengunci kami berdua. Kemudian kami berdua melarikan diri dan pergi mencarimu. Tapi kau menghilang. Apakah semuanya baik-baik saja? Sebagian besar luka luar sudah sembuh. Terkadang aku benar-benar tidak mampu mengumpulkan kekuatan. Mengapa? Ketua sudah siapkan obat untukmu. Semua alat ini untuk cedera dan keseleo tendon Achilles. Nanti ku berikan. Tidak perlu. Bagaimanapun. Mereka berutang padaku. Seandainya mereka tidak mengusirku dari rumah, saya tidak akan pernah bertemu dengan ayah mertua saya saat ini. Ayah mertua dan tuan muda kalian berdua sudah menikah. Aku akan membawanya menemuimu suatu saat nanti. Hei, bagus sekali, bagus sekali. Sungguh hal yang luar biasa. Setengah gram. Mama, Kamu masih tahu cara kembali? Sekarang jam berapa? Mau membuatku mati kelaparan? Tidak berguna. maafkan aku, Bu. Saya akan memasak sekarang. Tidak perlu, saya sudah selesai makan. Saya bertanya, mengapa gaji Anda bulan ini hanya 250? Tahukah kamu bahwa kamu akan pergi tangan hampa? Jadi kamu pergi ke perusahaan dan ambil gaji sendiri. Tidak, Ibu. Maksudnya cuma 250? Bulan ini saya kerja penuh tanpa libur dan tanpa celah. Harusnya saya dapat 3.000. Mau screenshot dan kasih lihat? Ah, tidak perlu, tidak perlu. Bu, aku akan ke perusahaan untuk menanyakannya dulu. Mungkin bagian keuangan yang salah, saya janji akan mengambil kembali uangnya. Kalau 3.000-nya tidak masuk ke rekening, kamu keluar saja. Jangan pernah kembali lagi. Sampah! Ada apa dengan supervisor itu? Apa gajinya salah bayar? Saya dimarahi tanpa alasan gara-gara itu. Kamu dipecat karena gajinya salah bayar. Apa yang kamu katakan? Tengah. Manajer yang tidak berguna itu akan segera menemui Anda. Ya. Saya bertanya mengapa Anda memecat saya? Mengapa ini bukan lagi kesalahanmu sendiri? Karena telah menyebabkan hal ini terjadi pada dirimu. Mengantarkan paket ke rumah pelanggan. Melihat istrinya tidur di ranjang yang sama dengan seorang klien. Yuk, sekarang kamu jadi mudah marah. Dalam kemarahan yang meluap, saya merobek paket itu. Pelanggan sudah mengajukan keluhan kepada saya. Omong kosongmu itu. Saya kasih tahu, kamu boleh menghina saya, tapi kamu tidak boleh menghina istri saya. Oh, maksudmu apa ini? Mau telepon panggil orang buat bantu kamu atau mau lapor polisi? Saya akan menghancurkan pekerjaanmu. Apa aku tidak salah dengar? Menghancurkan pekerjaanku? Kau pikir siapa dirimu? Hanya menantu benalu di rumah istri. Lebih rendah dari anjing, tak tahu diri. Manajer Zhang dari cabang Kota Utara Wei Express. Saya menyuruhnya untuk mengemasi barang-barangnya dan pergi dalam 5 menit. Keluar dalam 5 menit. Kau pikir siapa dirimu? Butuh 5 menit. Jika kamu keluar, berlututlah dan panggil ayah. Oke, tunggu saja lihat. Anak yang baik, apakah kamu mencari kematian? Telepon berdering. Surat pemberhentian Anda telah tiba. Siapakah dia sebenarnya? Akulah ayah kandungmu. Mengapa? Hei Pak Manajer, mohon maaf saya benar-benar tidak tahu kalau itu adalah Anda. Apakah ini manajer Zhang Jia? Diri saya. Baru saja dapat kabar dari manajer umum. Katanya kamu sudah dipecat. Aku di sini untuk menggantikanmu. Saya. Tertawa. Tak ada tanda kursi. Salah saat tanda tangan. Harusnya tak kerja sama dengan Zhang Shen dalam berakting.
Apalagi keluarkanmu dari misteri. Maaf, saya salah memotong gaji Anda. Ada tanggungan orang tua dan anak. Tolong, jangan pecat saya. Saat Anda memecat saya dan memotong gaji saya, apa kamu tak terpikir aku juga punya orang tua dan keluarga tanggungan? Gajiku 3.000 per hari. Zhang Wei minta keuangan cuma bayar 250 ke saya. Dalam waktu setengah jam, gaji saya ditransfer ke kartu ini. Jika tidak ditangani dengan baik, manajer Anda juga berbeda. Membawa... Ada apa? Apa Anda masih belum bisa mendapatkan pinjaman? Saya pergi ke beberapa bank. Bibirku sampai hampir pecah karena terus bicara. Dan masih harus menerima sindiran dingin begitu saja. Menurutku ya, semua ini karena kamu sendiri yang cari masalah. Seandainya kamu teken cerai dan nikah ke keluarga Zhang, takkan serumit ini. Sudah, aku tidak mau dengar lagi. Benar-benar demi gengsi sendiri, akhirnya malah menderita. Sayang, tolong. Coba balikan badanmu sebentar. Masih ada 2 hari lagi. Kamu cuma punya 2 hari lagi untuk membantuku pijat. 2 hari itu terlalu singkat. Aku ingin memijatmu seumur hidupku. Menjalani hidup seumur hidup memang bukanlah perkara mudah. Ini kartu emas yang diberikan teman sekelasku. Bawa dia ke Bank Shenzhou, pinjaman sebesar 100 juta dapat diproses. Ini adalah kartu emas VIP dari China Merchants Bank. Tiongkok dan Kroasia datang. Lingshi. Ayo cepat. Mengapa begitu sulit bagi saya untuk menumpang denganmu? Tunggu sebentar, Longhua. Apa yang kamu tunggu darinya? Longhua meminjam kartu VIP seorang temannya. Katanya bisa bantu pinjaman 1M. Ayo ikut ambil dokumennya, lalu ke bank bareng. Dia punya teman sekelas sehebat itu? Aku sangat tidak percaya. Ibu pengemis punya teman kaya. Narapidana punya teman pejabat. Bukankah wajar kalau aku juga punya teman sehebat itu? Aku tak menentang ucapanmu, tapi aku tak percaya temanmu itu. Hempi, mengapa perlu bantu sampah sepertimu? Memotong. Lihat, CEO kita ada di sini. Kalau butuh uang, minta dia. Itu tanggung jawabnya, bukan urusan saya. Ye Tianyuan itu memang bajingan sejati. Seharusnya aku tidak menumpang bersamamu. Sayang, kamu tunggu di sini. Aku akan pergi melihatnya. Shan Xie tak butuh KI. Mengapa? Kembalikan uangnya. Kembalikan uangnya sekarang juga. Tolong diam. Saya presiden Yip Group. Grup ya Anda nggak mau bayar utang dan galbay? Kembalikan uang 5 juta hari ini atau saya bawa ke pengadilan sekarang. Anda harus mengembalikan uang tersebut. Kalau tidak, saya akan menuntut Anda. Diam, ini adalah kartu emas VIP dari China Merchants Bank. Saya jamin dalam 2 hari, lunasi semua utang yang dia miliki padamu. Gram, tengah. Selamat siang, Tuan Muda Zhang, Tuan Muda Zhang. Wah, Tuan Muda kesayanganku, Zhang. Oh tidak, si Jalang Ye Lingxi akan membalikkan keadaan. Apa yang telah terjadi? Longhua si tak berguna itu. Saya tidak tahu dari mana saya mendapatkan kartu emas pelanggan. Saat ini bersama Ye Lingxi, pergilah ke bank untuk mengajukan pinjaman. Apa kartu tersebut terdaftar atas nama siapa ya? Tidak ada nama. Chef hanya ingat ada beberapa naga yang dilukis di atasnya. Naga? Haha, apa yang sedang Anda tertawakan, Bapak Zhang yang terhormat? Cepat pikirkan solusi untuk masalah ini. Tidak perlu memikirkannya. Kartu emas itu palsu. Itu palsu? Aku pernah melihat kartu emas ayahku sebelumnya. Itu adalah kartu khusus yang dibuat oleh Bank Shenzhou untuk para nasabah besar. Hanya ada 28 kartu di seluruh negeri. Setiap kartu emas memiliki tanda tangan pemegang kartu. Yang paling penting adalah seluruh kartu emas itu sama sekali tidak ada gambar naga. Bahkan huruf D pun tidak ada. Bahkan sehelai bulu naga pun tidak ada. Seandainya itu bukan palsu, lantas apa penjelasannya? Jadi apa yang kamu maksud adalah kartu mereka itu palsu? Memalsukan kartu emas nasabah besar bank. Itu adalah tindakan melanggar hukum. Bisa masuk penjara. Nanti Tuan Muda Zhang bisa jadi pahlawan dan tolong selamatkan gadis malang itu lagi? Ye Lingxi pasti akan melemparkan dirinya ke pelukan pria itu. Saya juga bisa berhasil menjadi presiden, membunuh 2 burung dengan 1 batu. Rencana yang brilian, Tuan Muda Zhang. Saya akan minum dulu. Ke Gram. Hei, berikan kartunya padaku. Bantu ya. Kamu tidak perlu duduk di sini dan menungguku. Saya bisa pergi sendiri. Duduk. Bagus. Halo Nona, layanan apa yang Anda butuhkan? Saya mau pinjam uang ke manajer lu. Oh iya. Dan ini juga... Anda adalah Ye Lingxi, Presiden Grup Y. Saya Ye Lingxi. Halo kawan, Presiden lu tahu Anda datang. Dia rapat di provinsi dan minta saya tunggu.
Saya minta maaf. Maaf menunggu. Kamu terlalu baik. Sini barangnya langsung diproses. Oke, terima kasih. Terima kasih kembali. Semoga beruntung. Siapakah sebenarnya identitas teman sekelasmu itu? Terlepas dari identitas, saya senang bisa membantu Anda. Jujur, grup itu sedang krisis. Bank dan pemasok menagih pembayaran. Aku nyaris putus asa. Bagaimana kalau perusahaan bangkrut saat saya pimpin? Kakek pasti membenciku. Aku takkan memaafkan diriku. Apa yang akan dia lakukan? Longhua, terima kasih. Terima kasih sudah menyelamatkan perusahaan dan saya. Terima kasih kembali. Lagi pula kau adalah istriku. Kakek dan ibu, kami kembali. Paman dan paman muda, mengapa kalian semua berkumpul di sini? Menantu laki-lakimu. Berlututlah sekarang. Lalu apa yang terjadi pada kakek? Berlututlah. Katakan padaku dengan jujur, bagaimana kartu emas bank bisa tercipta? Kakek, Longhua menceritakan semua. Kartu itu pemberian temannya. Teman sekelas yang mana? Siapa namamu? Jelaskan semuanya. Kalau tidak jelas, kupatahkan kakimu hari ini. Keluar dari keluarga Ye. Ye Lingxi, kamu benar-benar bodoh atau pura-pura bodoh? Sampai sekarang kamu masih percaya pada Longhua yang tidak berguna itu? Aku akan jujur padamu. Kartu emas Longhua itu palsu. Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Tuan Muda Zhang sendiri yang memberitahuku. Ayahnya juga punya satu kartu emas bank. Di kartu itu sama sekali tidak ada nama Long. Selain itu, ada juga tanda tangan ayahnya sebagai pemegang kartu. Kartu emas Longhua itu kalau bukan palsu, itu hanya temannya yang menipunya untuk bersenang-senang. Tengah, bagaimana mungkin Bang Shenzhou sudah berjanji kepada kita, katanya akan memberikan jalur hijau untuk kita, dan besok pagi dana akan dicairkan. Itu karena direktur lu sedang tidak ada. Tunggu besok pagi sampai dokumen grup kita sampai di tangan direktur lu. Begitu dia tahu kartu emas kita palsu, kamu tahu apa akibatnya? Kamu masuk penjara dan makan makanan penjara itu urusan kecil. Tapi yang kena imbas adalah grup Y kita. Masuk daftar hitam bank. Itu akan menjadi masalah besar. Lingxi, kamu bingung sekali. Menurut pendapat saya, kita harus segera mencopotnya dari jabatan presiden. Jangan lakukan itu. Lingxi pun adalah korban. Anda tidak bisa diam saja melihat seseorang meninggal, kakek. Lingxi, kamu dibesarkan oleh kakekmu. Saya membantu Anda mendapatkan posisi CEO. Saya memiliki harapan yang sangat tinggi terhadap Anda. Tapi kakek juga tidak bisa melakukannya hari ini. Menatapmu, hal ini telah mendorong kelompok tersebut ke dalam jurang api. Saya menyatakan, Ye Lingxi tidak lagi menjabat sebagai presiden. Bergantung pada Ye Tianyuan mengambil alih. Datang. Ayahanda, kau tidak mungkin benar-benar berhati sekejam itu. Lingxi sebenarnya juga merupakan seorang korban. Jika kau mengusir kami, seorang janda dan anak-anaknya, dari keluarga Ye, kau telah menghilangkan kesempatanku dan anakku untuk bertahan hidup. Ini tidak dapat diterima. Jika kami tidak mengusir seluruh keluargamu dari keluarga Ye, itu akan memutus sumber penghidupan semua orang. Tidak bisa seperti ini. Ayah pasti sedang menakut-nakuti aku. Dokumen itu baru saja diajukan. Bukankah besok kita bisa menariknya kembali? Kau pikir bank itu milik keluargamu? Mau melaporkan ya lapor saja. Mau menarik ya tarik saja. Hei, kalau kalian sekeluarga memang tidak mau mati kelaparan, itu mudah saja. Biarkan Lingxi dan Longhua bercerai dan menikah dengan Tuan Muda Zhang. Uang hadiah 50 juta tak cukup bagimu untuk hidup tenang seumur hidup. Sepertinya hal ini benar-benar tidak mungkin untuk dilakukan. Zonglai, rangkaian. Lingxi, jangan salahkan kakek karena tidak berperasaan. Dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Tidak apa-apa. Saat kamu keluar dari penjara, aku masih memaafkan dan melupakan. Anda diterima bekerja di Yip Group. Bagaimanapun juga, kita semua adalah keluarga. Tak tegang kau lapar. Gulungan. Satu. Kartu Mom Gold itu nyata. Kamu percaya padaku? Ini salahmu sih tidak berguna gara-gara kamu kita begini. Aku akan membunuhmu. Berjalan. Di mana sapu dari kertas timah? Berdiri di lantai bawah. Berjalan. Sayang sekali, surga telah menganugerahkan tanggung jawab besar kepada orang ini. Derita menguatkan tekad, melatih otot dan tulang, membuat tubuh dan kulit mereka kelaparan, tubuh kosong. Ya Tuhan, tugas besar apa yang telah Engkau berikan kepadaku? Mengapa aku selalu menderita dimanapun aku berada? Tengah menggunakan
Tuan muda ketiga, apa yang terjadi padamu? Tuan muda ketiga, apa yang terjadi dengan cedera Anda? Oh, tidak apa-apa. Semua cedera tersebut bersifat dangkal. Apa yang kamu lakukan di sini? Saya mau menemui Paman Liu dan Bibi Wu. Dulu di Asuh Long, saya sangat diperhatikan mereka. Jadi, kamu masih ingat? Tentunya. Aku ingat dulu, kamu sangat menikmati bermain denganku. Kamu dipukul dan menangis karena kakak tertua dan kakak kedua iri padamu. Jadi sejak saat itu, kau tak akan pernah berani bermain denganku lagi. Tuan muda ketiga, bukan berarti Sia takut bermain denganmu. Dia takut melibatkanmu. Jadi begitu Sia dipukul, kamu juga akan dipukuli. Dia melindungimu. Oh sayang, kamu sibuk sekali mengobrol ya. Aku akan mengambil kotak P3K. Semua lukamu ini, dia tak tampak melawan. Ini jelas kekerasan dalam rumah tangga. Sebagai pewaris keluarga Long, kalau dipaksa cerai, turuti saja. Banyak wanita lain untukmu. Kenapa harus tersiksa begini? Dibandingkan dengan keluarga Long, saya merasa jauh lebih nyaman di rumah keluarga Ye. Oh iya, apakah kartu VIP emas itu asli? Ya, mengapa Anda menanyakan itu, Tuan Muda Ketiga? Apakah keluarga Ye mencurigai bahwa kartu emas itu palsu? Aku memukulmu tanpa alasan. Tidak, saya harus menelepon Presiden Lu. Minta dia menolak pinjaman itu. Jangan gegabah. Kalau tak dipinjamkan, kartu aslinya jadi kartu emas palsu. Pinjaman tetap harus diberikan. Cuma caranya diganti. Oh, dengan cara apa ya, Kak? Ikuti saja apa yang dikatakan Tuan Muda Ketiga. Kotak obatnya sudah datang. Tengah. Longhua, dasar brengsek. Kamu membuatku kehilangan posisi CEO. Kamu pergi begitu saja. Kamu benar-benar brengsek. Halo Shinyong, aku sedang kena masalah. ST, jangan menangis. Aku akan segera ke sana menemuimu. Lingxi, aku sudah dengar semua tentang masalahmu. Longhua, si bajingan itu pantas mati setelah menipumu dan membuatmu kehilangan posisi CEO. Diusir dari rumah, bahkan hampir masuk penjara. Dia benar-benar ingin menghancurkanmu. Lingxi, menurutku soal ini, Anda tentu bisa meminta bantuan Tuan Muda Zhang. Dengan kekuatannya, panggilan telepon. Hal itu akan memungkinkan Anda untuk menarik dokumen pinjaman Anda sebelumnya. Aku tidak mau meminta bantuannya. Oh tidak, Nona, jam berapa sekarang? Sebenarnya kamu belum mengembangkan perasaan padanya seiring waktu, kan? Dalam hal apa dia lebih baik daripada Zhang Shao? Sinyal benar. Rongsokan tak berguna ini seharusnya sudah disingkirkan sejak lama. Perkenalkan Lingxi. Ini pacarku, ini Zhou Ming. Keluarganya memiliki sebuah hotel. Pak Ye, saya sering dengar tentang Anda. Xinyao selalu menyebut namamu. Ternyata hari ini terbukti Anda benar-benar Ratu Es. Terima kasih. Tetapi, saya bukan lagi presiden. Oh, tidak apa-apa. Nona Ye, Anda sangat cantik. Jabatan presiden akan dipulihkan cepat atau lambat. Hei, minggir, minggir. Oh, maafkan saya, maafkan saya. Gulungan? Sosok istri yang sangat amat tercinta. Tengah. Jabatan presiden akan dipulihkan cepat atau lambat. Permisi, permisi. Oh, astaga, maafkan saya. Sosok enyah istriku itu sebenarnya benar-benar adalah dirimu sendiri. Longhua, sedang apa di sini? Kau hancurkan hidup Lingxi. Beraninya kau muncul di depannya? Sayang, aku tahu kamu punya keluhan. Tapi soal kartu emas itu memang benar. Kamu bisa memukulku atau membentakku, tapi kamu tidak bisa meragukanku. Boleh pergi. Aku tidak ingin melihatmu. Tidak, aku tidak bisa pergi. Sebelum perceraian, aku masih suamimu secara sah. Aku punya kewajiban untuk melindungimu. Jadi kamu menantu yang tidak berguna itu? Kau bahkan menyakiti istrimu sendiri. Dasar sampah. Lebih buruk dari babi atau anjing. Apa hak saya untuk melindunginya? Ini adalah masalah antara saya dan suami saya. Apa urusannya dengan orang luar? Wah, saya tidak menyangka. Ternyata kamu benar-benar punya nyali. Karena kamu sudah di sini. Kemudian bayar minumannya. Bagaimana dengan harga minumannya? Tuan Chen, Anda benar-benar bajingan yang pelupa. Baru saja menumpahkan anggur saya. Sekarang mau pura-pura tidak tahu dan tidak mau bayar. Oh, jadi maksudmu soal hal itu? Berapa harganya? Aku akan membelinya. Kamu itu cuma kurir pengantar barang. Tahu nggak harga sebotol Waika itu berapa? 3.000 lebih. Gajimu sebulan antar paket pun tidak akan cukup. Jadi mau beli pakai apa? Cepat pergi dari sini. Aku nggak mau lihat kamu lagi. Jangan mempermalukan diri sendiri. Pelayan, tolong bawakan saya minuman termahal yang kalian punya. Penghua, kamu sudah gila. Aku tidak gila. Aku hanya tidak ingin dia dipermalukan. Sungguh lucu.
Botol anggur termahal itu. Jika mereka tidak mampu membayar, biarkan mereka pergi. Tenang saja. Ini lahan Roman, impor Prancis terbaik kami, harga 288.888. Bayar bagaimana? Saudara Zhao. Kamu memang jago pamer. Oh, nanti aku lihat kamu bakal kena tamparan di muka juga. Anda berhasil melakukan pembayaran 2888 yuan. Berhenti. Berhenti di situ. Berapa banyak sebenarnya dia membayarmu? Jadi kau ikut bermain sandiwara dengannya? Tidak, sama sekali tidak. Dia cuma orang miskin. Bagaimana mungkin dia mampu membeli anggur semahal itu? Kemari sekarang juga, bajingan. Tunggu aku datang. Aku menyuruhmu datang ke sini sekarang juga atau aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu hari ini juga. Siapa yang itu? Aku Chen Yixi. Aduh, kau salah orang. Aku Zhou Ming, sering datang ke bar kita untuk minum. Benar, aku memang memukulmu. Kenapa ini terjadi? Karena kau sudah berani menyinggung keponakan kandung pemilik bar, Wu Weijie, yaitu Tuan Jie. Maaf, sungguh maaf, ternyata Tuan Jie ini seperti Daluo keluar dari kuil Raja Naga, ternyata satu keluarga. Jangan. Menurutku kamu jelas bukan satu keluarga. Aku ingat barusan ada yang mau membunuhku, ya kan? Salah paham, semua ini cuma salah paham. Bagaimana kalau begini? Semua tagihan malam ini aku yang tanggung, anggap saja sebagai permintaan maafku padamu. Mengganti makanan dan minuman di bar sendiri? Perlu-perlunya kamu yang bayar tagihannya. Lalu kamu maunya apa? Kamu beneran pacarnya dia, kan? Kamu cantik juga. Badanmu juga bagus. Bagaimana kalau kamu temani aku tidur semalam? Bagaimana kalau aku membebaskan pacarmu dari hukuman? Teruslah bermimpi, dasar bajingan. Bagaimana menurutmu? Hei, bagaimana pendapatmu tentang hal ini, Xin Yao? Kamu boleh tidur dengannya, aku tidak keberatan. Zhou Ming, kamu gila. Kau pikir aku wanita murahan? Aku pasti buta karena ingin jadi pacarmu. Pergi sana. Matahari terbenam. Saya sangat menyukai kepribadian yang dimilikinya. Sekarang kau mengerti, aku bukan lagi pacarnya. Kalau kau mau memukulnya, silakan saja. Aku tidak peduli. Aku tidak akan ikut bermain. Lingxi, ayo pergi. Para wanita, jangan terburu-buru pergi. Kami akan mentraktir kalian minum malam ini. Ya Jing kami. Lagi apa kamu? Aku lagi telepon polisi. Siapa dia? Kau berani tersenyum padanya? Ini sama sekali tidak berguna. Kalau kau sampai berani menyentuhnya, tanganmu akan sia-sia. Long Xiaoye, kenapa kau ada di sini? Kau menakuti istriku, apa kau sudah gila? Sudah dijelaskan pun kau masih berani membuat keributan ya? Sepertinya kau sudah bosan hidup ya? Berani sekali bicara begitu pada Tuan Luo? Tuan Mudalong, maafkan saya benar-benar tidak kenal wanita-wanita ini. Kalau tahu, biar 10 nyawa pun saya tidak akan berani. Dan Anda, kakak ipar, saya minta maaf. Jika tidak keberatan, saya akan pesankan tempat terbaik dan melayani Anda di sini. Saya minta maaf. Bangun. Sehat. Hal ini tidak akan terulang. Terima kasih dalam perjalanan, terima kasih kakak ipar, terima kasih kakak Long. Terima kasih kakak ipar. Tuan Mudalong, minuman ini saya traktir hari ini. Baiklah, silakan Anda duduk di sini. Mengapa? Aku akan melakukannya karena kamu sangat tulus. Memaafkan. Terima kasih Long, saya akan pantau semuanya. Dimanapun Anda dan istri berada, saya akan tetap sembunyi. Kenapa Daenerys Targaryen? Kok bisa kenal banyak orang? Tentu saja Tuan Mudalong kita memiliki harga diri. Tuan Mudalong kita adalah orang yang sangat terkenal. Oh, sangat terkenal. Dia adalah saudara angkat dari mitra kerja penting keluarga kami. Kapan kamu pernah punya saudara angkat? Ah, itu dulu, benar. Memang dia kaya. Lingxi, apa kamu lupa? Orang tak berguna ini, waktu dulu diselamatkan oleh keluargamu, kedua kakinya, urat tangan dan urat kakinya sudah dipotong, dia hanyalah seorang gelandangan kecil yang dibuang di jalanan. Si tak berguna ini, saat ditolong keluargamu, kaki dan urat-uratnya sudah dipotong, dia cuma gelandangan di jalanan. Zhang Shen, kenapa kamu datang?
Orang tak berguna ini memalsukan kartu emas dan mencelakakanmu. Kapan kamu baru akan takut kalah? Apa urusannya denganmu? Kenapa bukan urusanku? Kamu jelas tahu aku menyukaimu. Asal kamu cerai dengannya, aku akan langsung datang ke rumahmu untuk melamarmu. Tutup mulutmu. Apa yang Anda maksud dengan biaya? Kamu ingin mati. Apakah menurutmu dialah yang ingin mati? Aku sudah ingin menyingkirkanmu sejak lama. Pergi dari sini. Teman-teman, jalan mana yang dipilih? Apa kalian tahu siapa saya? Hei, ada masalah apa? Bar ini milik paman saya, ini wilayahku. Kalau tidak kooperatif, kami akan mengusirmu. Ternyata kamu keponakan kandung Pak Wu. Tapi, apakah kamu tahu siapa pemilik bar ini dan beberapa jalan di sekitar Linking? Aku cukup yakin kalau kamu adalah orang dari grup Ruheng. Wahai anak muda, ternyata kamu cukup menyadari batasan dirimu juga. Kalau saja hari ini aku sebenarnya tidak ingin menakuti Lingxi, kamu pasti sudah benar-benar habis hari ini. Lingxi, aku tahu kamu punya prasangka terhadapku, tapi sekarang hanya aku yang bisa membantumu. Saya akan mengantar Anda ke Departemen Kredit dan Kepala Bagian di Bank Shenzhou sekarang juga untuk mengambil dokumen-dokumen tersebut. Yunshi, jangan percaya. Maaf kalau saya tidak ingin melakukannya lagi, dan saya tidak ingin menikah, memiliki anak, atau menerima subsidi. Apa yang sebaiknya kita lakukan sekarang? Semua bank sedang tutup pada saat ini. Seharusnya ajak serta orang-orang Anda. Bunuh orang ini. Sekalipun langit runtuh, aku akan tetap ada untukmu. Apa yang kau lakukan? Siapa yang berani menghentikanku? Apa kau pikir aku tahu siapa diriku? Tuan Mudashi, apakah Anda mengenal Wu Weiji? Siapapun Anda, jangan pernah berpikir untuk melewati jalan ini hari ini. Ini bukan jalan menuju bank. Kau membawaku kemana? Mari kita coba cari dulu. Ya, Kamu gila, aku ingin turun. benar. segera kendarai, cepatlah. Aku akan bersabar dulu. Aku akan mengurus sampah itu dulu. Biarkan dia pergi. Mengejarnya sama saja dengan bunuh diri. Sudah kubilang, biarkan dia pergi. Sampai sekarang masih belum runtuh. Teng, kamu baik-baik saja. Johnson, apa yang ingin kamu lakukan? Jangan ikut campur. Kalau tidak, kau juga akan kubuat tak berdaya. Aku sudah telepon polisi. Mereka akan segera datang. Ingat kau, anak kecil. Tunggu saja. Tuan muda, Anda tidak apa-apa? 67. Tuan Rong, bagaimana keadaan kakak ipar? Oh, tidak apa-apa. Yang penting baik-baik saja. Hari ini terima kasih, aku baik-baik saja. Aku juga tidak terkena apa-apa kok. Ruang VIP bar sering di sana. Ayo ke sana saja. Bilang saja aku yang bilang. Oke, baiklah ya. Oh iya, tolong siapkan faktur 2 juta. Itu akan berguna. Faktur buat 2 juta? Kali ini aku rugi besar tanpa alasan. Harus ada yang mengganti kerugian itu. Kebetulan istriku ingin ganti mobil. Suruh dia Miwi. Baik, saya mengerti. Besok pagi akan saya siapkan. Oke. Baiklah, kalau begitu saya pamit dulu. Tian Yuan ya, akhir-akhir ini kamu juga tahu sendiri bagaimana kondisi perusahaan kita. Karena keputusan yang salah dari Yelingxi, perusahaan ini hampir saja bangkrut. Jadi, saya telah memutuskan untuk mencopot jabatannya sebagai presiden dan menunjukmu sebagai presiden perusahaan yang baru. Saya sangat berharap agar kamu tidak akan mengecewakan harapan saya ini. Terima kasih banyak, kakek. Saya berjanji pasti tidak akan mengecewakan segala harapan Anda. Ketua Dewan, Ada apa? Direktur Wu Bank Shenzhou menelepon, minta presiden bawa cap perusahaan dan dokumen buat urus pinjaman 1 yuan. Kabar bagus. Baik, tolong beritahu Direktur Wu bahwa saya akan segera ke sana. Tidak, Pak Wu. Secara khusus meminta Anda menghubungi presiden. Apa?
Direktur Lu secara khusus menunjuk Presiden Yelingsi. Apa itu memang benar? Ketua itu memang benar sekali. Bagaimana mungkin ini terjadi? Kartu emas itu jelas palsu. Luo Huachang pasti salah. Aku akan meneleponnya kembali sekarang juga. Halo? Halo, manajer Bang Luo. Apakah saya ini Ye Tianyuan, seorang presiden direktur dari grup pasar malam? Ye Tianyuan, bukankah CEO Anda adalah Yelingsi? Halo. Selamat Presiden Lu, perkenalkan saya Ketua Yue Zhonglin. Saya ingin kalian memastikan satu hal. Apakah pinjaman perikanan yang diajukan perusahaan kami sudah disetujui? Ya, sudah. Ketua Ye, mohon minta Presiden Yelingsi datang ke bank untuk mengurus prosedur pencairan dana. Sudah disetujui? Wah, bagus sekali, bagus sekali. Baik, saya akan segera memintanya mengurus prosedurnya. Cepat hubungi Ye Yunxi. Sudah saya hubungi, tapi ponselnya mati. Apa? Di saat penting seperti ini, bagaimana bisa dia mematikan ponsel? Terus hubungi! Kakek, dengar, benar-benar mati ponselnya. Wah, Lanzi, tolong cepat suruh Lingxi segera datang ke kantor perusahaan sekarang juga. Jangan biarkan orang lain yang melakukannya. Tolong siapkan semua kelengkapan dokumen untuknya ya. Akan tetapi Lingxi memang tidak ada di rumah. Semalam dia sama sekali tidak pulang. Kenapa dia tidak ada di dalam rumah? Segera cari dia sekarang. Ayah, lagi pula Lingxi sudah dewasa. Dia bukan alat. Kalau mau memfitnah, memfitnah saja. Kalau mau memanfaatkan, manfaatkan saja. Dia marah dan kabur dari rumah. Aku tak bisa menemukannya. Ini semua salahmu. Kakek, hal terpenting sekarang adalah membantu grup menyelesaikan krisis dan mengurus pinjaman. Tapi karena Lingxi tidak ada, hanya aku yang bisa mengurusnya. Cepat pergi. Kenapa masih diam di sini? Ada apa, sayang? Keluar. Kenapa kita masih di sini? Semalam, Zhang Shen memukulmu pingsan dan membawamu ke hotel. Aku lihat dia menyakitimu, jadi aku lapor polisi. Ada yang bisa kubantu? Lalu, di mana bajuku? Tadi malam aku memindahkanmu dengan mata tertutup, aku sama sekali tidak melihat apa-apa. Hubungi. Aku tahu kamu memang tidak pernah menyukaiku. Sejak kita menikah, kita bahkan belum pernah tidur di ranjang yang sama. Tapi, jangan khawatir, aku benar-benar menyelamatkan diriku sendiri tadi malam. Aku benar-benar tidak melihat apapun tadi malam. Di mana ponsel saya? Oh, dia di sini bersamaku. Berikan padaku. Tidak memberi. Kamu ingin melakukan apa? Komputer tidak bisa dinyalakan. Apa? Kamu takut aku akan ditangkap oleh polisi dan itu akan menimbulkan masalah bagimu? Tenanglah, Lingxi. Aku tak akan menyakitimu. Yakinlah, aku pasti akan membalas perbuatan mereka kepada kita. Apa artinya? Kartu emasnya asli. Presiden Luo pasti setujui pinjamannya. Tapi Anda harus datang langsung. Halo, apakah Pak Hu ada di sana? Begitulah keadaannya. Oh, manajer Luo, maaf telah membuat Anda menunggu. Saya di sini untuk memproses permohonan pinjaman saya. Apa? Di mana ladang ranjaunya? Presiden Lu, pinjaman 100 juta diberikan kepada kelompok tersebut. Bukankah ini bukan untuk pribadi Lingxi? Bukankah sama saja kalau saya yang mengurusnya? Apa bedanya? Apa kamu sedang mengajari saya cara bekerja? Pergi ke Lunzong sana kamu! Waktu itu kamu benar-benar membuat saya celaka waktu itu. Sampah. Kamu ini benar-benar sialan. Kakek, dengarkan. Pengajuan pinjaman harus atas nama Ningsi sendiri. Pencairannya pun harus orangnya langsung datang. Bahkan Anda atau saya pun tidak bisa mewakili. Seandainya bukan karena campur tanganmu di sepanjang jalan, apakah aku bisa mempercayaimu? Pergilah sana. Dan akan saya ceritakan. Mulai hari ini, Anda tidak akan memiliki tempat di perusahaan ini. Kakek, jangan begitu. Biar ku jelaskan. Ini bukan hanya demi perusahaan. Maafkan aku kali ini. Aku takkan membiarkanmu lolos. Kata-kataku sudah jelas. Berlututlah di hadapanku. Apalagi yang bisa kau lakukan? Lingxi, tolong dengarkan. Ayah, kenapa ayah di sini? Kemana Lingxi pergi? Aku tidak bisa menemukan Lingxi. Sudah ku telepon tapi tidak bisa dihubungi.
Ayo terus hubungi, telepon sampai tersambung. Karena cuma dia yang bisa masuk ke grup Y kita sekarang. Apa kau paham? Iya, aku sudah tahu. Kakek sudah mencoba menelepon sampai 800 kali. Menurutku, Lindsay memang sengaja mematikan ponselnya. Ini salahmu. Jika terjadi apa-apa pada Yinshin di keluarga kita, takkan kumaafkan. Apa peduli saya soal panjang dan pendeknya? Cukup sudah. Kaulah satu-satunya yang kubesarkan dari nol. Ketahanan mentalnya tidak akan terlalu buruk. Lalu kenapa kalau mereka kembali, itu sudah tidak ada hubungannya lagi dengan gitar? Begitu dia kembali, saya akan mengembalikannya ke posisi CEO. Sepertinya saya rasa dia tidak bakalan kembali ke sini lagi. Ulangi lagi padaku. Linki, Kakek, coba lihat ke belakang. Segera pergi ke bank untuk menyelesaikan proses pinjaman Anda. tenang saja, aku berangkat sekarang. Tunggu sebentar. Kalau ingin Lindsay mengurus prosedur pinjaman Tuan Wang, Anda harus menyetujui permintaan orang ketiga itu, si pecundang itu. Bukan urusanmu, anak. Kartu emas ada di tanganmu, silakan ajukan syarat apapun. Pertama, setelah Lindsay dicopot dari jabatan CEO, semua biaya saya dan dia meninggalkan rumah 2 juta. Lalu yang lain, kenapa kamu malah mengajukan penggantian biaya ke saya? Lanjutkan. Kedua, pinjaman 1 miliar tanpa bunga ini, bunganya 40.000 dan ke 400 juta itu semuanya harus masuk ke perusahaan. Ketiga, luka-luka yang diderita Ye Tianyuan karena dipukuli oleh tante juga harus ditanggung oleh Ye Tianyuan. Mimpi saja. Jika setuju 3 syarat ini, saya minta Lindsay urus pinjamannya. Kalau tidak, kami akan buka perusahaan dan ajukan sendiri. Dasar pecundang, berani sekali bersyarat padaku. Akan kubunuh kamu. Ini sungguh-sungguh. Kamu tidak layak mempertaruhkan segalanya. Bagaimana aku akan membunuhmu? Sialan, aku benar-benar membunuhmu, Tian. Aku tidak berani. Sudah cukup sampai di sini, tim kecil, janganlah kalian berlebihan. 1 miliar itu juga bukan sesuatu yang bisa dipinjam seenaknya. Kakek benar, jika Lindsay menikah dengan keluarga Zhang, kita bisa dapat pinjaman 1 miliar, mahar 50 juta, bahkan jadi besan grup Ronghong. Banyak keuntungan, tak perlu mohon pada pecundang ini. Aku langsung telepon Tuan Muda Zhang sekarang. Kakek, jangan. Kenapa? Kamu masih mau? Kalau begitu, aku akan menelepon Zhang Shen lagi. Tenang saja, aku yakin keluarga Zhang pasti tidak akan bisa mengeluarkan uang sebanyak itu. Segera beritahu semua bank untuk memutus rantai dana grup Ronghong. Sampah, sombonglah sekarang. Nanti kalau Tuan Muda Zhang datang, kita lihat apa kamu masih bisa angkuh. Pantas saja di bawah sepi, ternyata kalian semua ada di sini. Kamu bilang 1 miliar memangnya banyak, itu cuma uang jajan setahun untukku. Hanya orang rendahan seperti kamu yang akan heboh soal itu. Tuan Muda Zhang datangnya benar-benar cepat. Baru saja aku kirim pesan ke kamu langsung muncul. Masih bilang kalian berdua tidak bersekongkol. Siapapun juga tidak boleh. Kakek, ini 2 kontrak pinjamannya, silakan diperiksa. Kalau oke, Anda bisa langsung tanda tangan dan cap. Saya akan minta ayah segera menghubungi bagian keuangan untuk transfer 1 miliar ke grup Y. Tentu saja ayah saya juga bilang, karena ini kerja sama pinjaman antar 2 perusahaan, jadi wajar saja kalau ada bunga. Tentu saja bunganya juga sesuai standar pasar yang paling rendah, hanya 4%. 4% bunga? Itu berarti 4 juta sebulan. 40 juta setahun. Kalian semua memang luar biasa. Sepertinya neuron ya. Kakek tidak boleh menjadi sekecil itu. Bayangkan kalau aku menikahi Lindsay. Keluarga Zhang dan keluarga Ye akan menjadi satu keluarga. Jadi bunga itu juga masuk ke kantong keluarga sendiri. Ya sudah, saya tanda tangan ya. Kakek, jangan tanda tangan. Tanda tangan saja. Akhirnya saya langsung minta ayah transfer uangnya. Baiklah, kontraknya juga sudah saya tanda tangani. Silakan telepon sekarang. Baik, ayah. Saya akan menelepon sekarang. Ya, kontraknya sudah ditekan. Sekarang infokan ke bagian keuangan buat transfernya. Apa ya? Ayah nggak bercanda kan? Apa ayah? Ayah benar-benar tidak sedang bercanda dengan saya? Bagaimana keadaan Tuan Muda Jiang?
Baik, saya akan jelaskan kepada semua. Mungkin saya tidak bisa meminjamkan 1 miliar itu karena perusahaan saya sedang mengalami masalah keuangan. Akan tetapi kontraknya telah resmi ditandatangani. Uighur, kamu harus segera keluar. Lalu kenapa? Sudah kubilang, kamu tidak bisa mendapatkan 100 juta itu. Sekarang lihat dirimu. Meyakini? Apakah kamu yang melakukan ini? Apa sih yang bisa saya lakukan? Seorang menantu biasa yang mengantar paket? Bagaimana Anda tahu bahwa Oil Ring Group mengalami masalah arus kas? Teman yang meminjamkan kartu emasnya mengatakan bahwa ada masalah serius di grup Rongheng dan mereka pasti akan membalas dendam dalam waktu dekat. Kenapa tidak bilang tadi saja? Kenapa aku harus bilang dari awal, sialan? Dia sudah lama mengincar istriku. Aku bahkan berharap dia bangkrut. Dia sudah lama mengincar istriku, aku bahkan berharap dia bangkrut. Sayangnya, sekarang satu-satunya yang bisa menyelamatkan keluarga Y kalian hanyalah kartu emas ini. Tapi ada beberapa orang yang bilang 3 syaratku terlalu berat. Sepertinya kartu emas ini sudah tidak ada gunanya lagi. Tunggu dulu, semua syaratmu akan aku penuhi. 2 juta dari Tianyuan akan segera aku transfer kepadamu. Sedangkan 4 juta sisanya akan diberikan saat perusahaan tutup buku di akhir tahun nanti, Yasel. Karena dana pihak perusahaan memang sedang dalam kondisi ketat. Hal ini sudah dimengerti oleh Mingxi. Baiklah Pak, saya percaya pada karakter Anda. Sedangkan untuk bibi ketiga, di mana sapu yang Anda gunakan untuk memukul saya hari itu? Ayah? Tepat di lantai bawah rumah kamu. Apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu tidak membawanya pergi? Apakah Anda sudah merasa puas sekarang? Saya merasa sangat puas sekali. Arti? Presiden Luo, terima kasih banyak kali ini. Ini tepat. Suatu kehormatan bagi kami untuk melayani klien seperti Presiden Ye. Silakan lanjut kerjamu, aku takkan ganggu. Oke, baik, hati-hati. Pinjaman telah disetujui. Cukup letakkan di tempatnya. Terima kasih banyak. Ya, Antara suami istri, aku akan tutup mata dulu. katakan padaku hadiah, apa yang kamu inginkan. Atau, kalau begitu saya akan tidur. Teruslah bermimpi. Ayo, akhirnya aku rileks. Ayo belanja denganku. Tidak berbelanja juga dihitung. Hadiah seperti apa? Apa kau bercanda? Berapa banyak pria yang mau berbelanja denganku, sang CEO? Ayo pergi. Sialan, bagaimana mungkin si tak berguna ini begitu yakin aku tak bisa mengumpulkan 100 juta? Ternyata dari tadi dia sudah tahu ada orang yang ingin menjatuhkan keluarga kita. Terlalu keterlaluan. Aku bahkan curiga dia yang bermain di balik layar. Tidak mungkin itu ulah si tak berguna itu, dia tidak punya kemampuan seperti itu. Menggabungkan lebih dari 10 bank, memaksa keluarga kita melunasi pinjaman lebih awal. Pasti ada pesaing kuat di balik semua ini. Meski bukan si tak berguna itu, dia tahu ada upaya menjatuhkan grup Rouhong, tapi tak segera lapor Zhang Xiao. Orang seperti itu tak boleh dibiarkan lolos. Oh benar, aku tidak akan pernah membiarkannya lolos begitu saja. Apa yang harus dilakukan Zhang Xiaoxiang? Aku akan mengkhianati si tak berguna itu. Silakan. Saya... Mana mungkin aku bisa membelinya dengan gaji bulanan sekecil ini? Pelayan, saya akan mengambilnya. Ini indah. Wah, bukankah ini Yelingsi, primadona sekolah kita yang sangat cantik dulu? Itu kamu. Gadis cantik sekolah itu masih ingat aku. Saudara Kiang, ini adalah... Oh, sayangku, kenalin nih orang istimewa. Dia paling populer di sekolah, peringkat pertama di daftar gadis tercantik. Dulu aku pernah ngejar dia, tapi nggak pernah dilirik. Sekarang, aku General Manager di Royal Entertainment Project. Dengan gaji tahunan 2 juta. Dia cuma CEO di perusahaan keluarga miliknya yang mau bangkrut, gajinya 10.000 sebulan. Malah nikah sama kurir paket. Benar-benar bikin aku ngakak. Kamu... Gaji tahunan 2 juta itu banyak? Percaya nggak kalau aku bisa lempar kamu pakai uang sampai mampus? Memangnya kamu itu siapa berani-beraninya ngomong kayak gitu sama saya? Maaf ya. Aku memang cuma kurir paket. Kurir paket bau macam, kok berani bilang mau lempar aku pakai uang? Kamu tahu 2 juta itu kayak apa?
Ciang, dia nggak makan minum 30 tahun nggak bakal dapat 2 juta. Ngapain repot ngurusin dia? Iya, cuma seorang kurir paket bau. Untuk apa saya harus peduli sama dia? Permisi pelayan, beritahu berapa harga di sini. Saya beli semuanya. Jam tangan ini harganya 3.888.000. Berapa ya? 3.888.000. Jam jelek gitu 3.888.000. Pak, ini jam tangan wanita edisi terbatas khusus dari toko kami. Hanya ada satu di seluruh dunia. Nggak apa bro Ciang, aku juga nggak suka pakai jam mahal itu. Jika nggak mampu beli, katakan saja nggak mampu atau nggak suka. Hak apa kurir bau menertawakan saya? Kalau kamu mampu hari ini, saya panggil kamu ayah. Kamu tidak akan membelinya, kan? Piring. Pembayaran Anda berhasil. Terima kasih atas kunjungannya. Nak sayang, panggil aku ayah. Mari kita pergi. Putra dan menantu perempuan, mereka sudah pergi. Lalu apakah istrimu menyukainya? Dari mana uang itu berasal? Oh, itu bukan penipuan untuk mengeruk uang dari Ye Tianyuan. Yang itu hanya punya 2 juta. Oh, sepertinya aku sedikit salah ingat. Bahwa yang itu adalah pinjaman 1 miliar yuan tanpa bunga. Bunga 4 juta baru cair di dividen akhir tahun. Mau menipu siapa? Jujur. Sebenarnya aku baru saja memenangkan hadiah utama dari lotre. Lotre apa? Hadiah utamanya berapa? Sudah tidak ada kartu lagi. 5 juta, potong pajak jadi 4 juta. Kamu beli jam tangan, sisa 200.000. Jam 3.800.000-an kamu beli tanpa ragu? Siapa yang menyuruhnya mengejek istri saya? Ulang tahun kakek tinggal beberapa hari lagi. Kalau kamu kaya, belikan kado bagus supaya suasana membaik. Ya, istri saya. Suya, Oh, Tuan Deng, apa yang membawa Anda kemari? ulang tahun kakek. Bisakah Anda membantu saya memilih hadiah ulang tahun yang cocok untuknya? Karena Anda bilang begitu, saya tidak akan membiarkan ketua Anda tahu. Bisa saja dia memecat saya. Ini semua barang langka berharga kiriman pengusaha kaya seluruh negeri untuk kerja sama dengan grup. Tiap tahun pengurus Liu pilih barang asli dan simpan di sini. Barang palsu langsung dibuang. Silakan lihat, ada yang Anda suka? Tentu saya punya satu rekomendasi barang khusus buat Anda. Yang ini saya bilang. Oh iya, Tuan Muda ketiga, pagi ini pengurus Liu menelepon. Ada urusan apa? Pengurusmu bilang hasil tes DNA-mu sudah keluar dan dipastikan kamu memang cucu kandung kakekmu. Sudah tahu. Tapi Pak Liu mengingatkan, dalam beberapa hari ini kakekmu mungkin mengutus orang menemuimu. Ayo pergi. Kurang begitu jelas, tapi direktur sangat memperhatikan masalah ini. Sebenarnya siapa kakekku itu? Dan kemudian kepala naga tua itu begitu kejam. Kami tidak tahu pasti, tetapi yang jelas kakekmu jauh lebih berpengaruh daripada grup Jiuding. Tenang saja, tidak apa-apa, kita akan tahu saat yang benar-benar tepat. Oke, itu saja. Bagus. Oh Tuan Hu, silakan masuk. Sudah lama sekali. Kakek sudah menunggu Anda di dalam sejak pagi tadi. Silakan masuk, Direktur Liu. Sepupu, apakah kamu juga ada di sini? Hari ini ulang tahun kakek, jadi aku pulang. Kamu? Lihat mobilku ini. Bagaimana menurutmu? Wah, mobil ini pasti harganya mahal sekali ya. Pacarmu yang beliin ya? Benar-benar hebat sekali. Kak, kenapa kamu bisa terluka begitu? Itu gara-gara menantu tak berguna, Longhua. Seorang menantu tak berguna berani melukai kakakku. Ngomong-ngomong sampah, dia malah muncul sekarang. Zilu sudah pulang ya, sudah bertahun-tahun. Kakak sepupu masih saja numpang mobil kantor, sedangkan aku sudah punya mobil sendiri. Sepupu, jadi mobil di luar itu punyamu ya? Iya, itu hadiah dari pacarku. Tante, kalau bisa suruh saja menantu tak berguna itu beliin mobil juga buat kakak sepupu. Dia itu cuma kurir pengantar paket. Seumur hidupku, aku memang sudah tidak berharap apa-apa lagi darinya. Halo, ini siapa? Tuan Muda Long ya? Saya Wu Weiji. Ada apa ya? Waktu itu saya dengar Anda bilang, kakak ipar suka mobil sport. Jadi saya inisiatif membelikan satu mobil mewah dengan spesifikasi tertinggi untuk kakak ipar. Baik, kirim saja ke sini. Saya tunggu di Hotel Marriott. Tiongkok dan Kroasia. Kirimkan saja. Aku akan menunggumu di Hotel Marriott. Apakah ada barang yang sudah dikirim? Sudah pasti kalau memang layanan pengirimannya itu sangat buruk.
Ku pesan kado dan kirim ke rumah kakek buat ultahnya. Sungguh sia-sia saja. Apa salahnya belanja online? Barang mewah juga ada online. Kamu cuma membuang uang yang kamu miliki. Seandainya aku bisa membeli model mobilku, aku akan berlutut untukmu. Oke, baiklah. Aku tunggu kamu berlutut padaku. Tuan Muda Long, mobilnya sudah sampai. Sudah pasti ini aktor bayaran yang telah dia sewa kan? Siapa yang bilang sia-sia? Bro, jangan salah paham. Adikku bukan bilang kamu yang sia-sia. Dia bilang dia yang sia-sia. Persetan. Hei, mau apa kamu di sini, kawan? Minta maaf pada Tuan Muda Long. Tidak, aku tidak akan minta maaf. Apalagi berlutut padanya, itu tidak mungkin. Apa yang kamu katakan? Saya bilang saya tidak akan meminta maaf. Aku tidak akan pernah berlutut di hadapan sampah ini. Karena itu, jangan salahkan saya kalau bersikap tidak sopan. Sepupu-sepupuku sering membuliku. Kakak ipar, akhirnya kau tiba juga. Menantu ini dan mereka bersekongkol lawan anggota keluarga kami. Aku pikir aku ini siapa? Jadi itu kau Wu Weiji. Gramnya. Aku pikir aku ini siapa? Itu kau Wu Weiji. Beraninya menindas keluarga istriku. Kau pikir aku Lin Yang, tak punya emosi. Lama tak berjumpa Tuan Muda Lin. Sudah lama sekali. Bagaimana? Kulitku gatal. Kemari dan aku akan bantu lemaskan ototmu. Weiji, siapakah orang ini? Inilah Tuan Muda Peng Tai Real Estate. Kekayaannya miliaran. Dia juga petarung terlatih, saya tidak bisa melawannya. Bukankah tadi kamu sangat hebat? Bagaimana? Aku takut. Saudara ipar, buat mereka berlutut di hadapan kita. Sepupu saya merasa nyaman. Berurusan dengannya sama seperti berurusan dengan sampah. Anda adalah Tuan Muda dari Peng Tai Real Estate, kan? Saya menyarankan Anda untuk tidak terlalu gegabah. Urus urusanmu sendiri. Kamu pikir kamu siapa? Dasar sampah. Berani-beraninya kau bicara seperti itu padaku. Oke. Hari ini, atas nama keluarga Y, saya akan mengajarkan kalian aturannya. Berhenti. Di depan para tamu, anggota keluarga itu sedang bertengkar hebat. Sebenarnya, perilaku macam apakah ini? Tengah. Keluarga itu bertengkar. Perilaku seperti apakah ini? Kakek, jangan anggap serius. Mereka hanya bercanda. Ya. Oke. Wahai anakku, tolong dengarkanlah aku baik-baik. Mulai sekarang, bersikaplah sopan. Ada satu hal lagi. Aku akan mengeluarkanmu dari keluarga Y. Apakah kamu mendengarku? Tuan Muda Long, saya permisi dulu. Kakek, tolonglah jangan marah dulu ya. Kakek, ini ada sedikit hadiah spesial yang kami bawa khusus untukmu. Ya, kalian memang sangat perhatian. Hahaha. Wah, kura-kura emas ini pasti beratnya 5 atau 6 pon. 6 jin, simbol keberuntungan. Semoga kakek panjang umur dan semua cucu perempuan dapat suami yang kaya raya. Hahaha. Wah, ini sangat bagus sekali. Maksud suami sepupu saya sangat baik. Sayang sekali Lingxi tidak menemukan suami yang kaya. Itu adalah seekor kodok yang gila. Sayangnya, Lingxi tidak mendapatkan suami kaya raya, melainkan seekor kodok gila. Adikku juga bisa dibilang cantik dan berbakat. Jika dibandingkan dengan Presiden Qin dari grup Juding, dia juga tidak kalah hebat. Tapi pada akhirnya malah menikah dengan seorang menantu pengantar paket. Agak disayangkan bukan? Benar, Lingxi. Segera bawa pergi suamimu yang tidak berguna itu. Di situasi ini, dia tidak cocok. Katakan saja padanya untuk tidak datang. Astaga, sungguh memalukan. Itu masuk akal. Dalam situasi ini, biarkan si tak berguna itu kembali. Izinkan saya kembali. Grup Y Anda. Kembalikan pinjaman 100 juta China Merchants. Cepat. Apa pinjaman 100 juta terkait Anda? Kamu bawa kartu emas VIP saya. Pinjaman 100 juta yuan. Apa ini ada hubungannya denganku? Kenapa diam saja? Semalam sungguh luar biasa. Saat Yeshi Group dilanda krisis dan putri sulung keluarga Y terpuruk, kamu ada di mana? Dan untuk kamu sendiri, Ye Tianyuan. Kau menyebutku kodok gila. Kamu pikir kamu siapa? Anda. Kalian semua sangat sombong. Tindakan ini benar-benar merendahkan saya. Kalian seharusnya segera mengeluarkan kartu VIP emas itu. Coba saya lihat. Gram, tengah. Kalian sebaiknya mengeluarkan kartu VIP emas. Coba saya lihat. Longhua, belum kubahas dengan iparmu. Besok kamu mulai kerja di perusahaanku. Beri pinjaman tanpa bunga 100 juta yuan per tahun. Saya akan membukakannya untuk Anda. Buka 4 juta? Tidak. Oke.
Saya akan melapor ke perusahaan Anda besok pagi-pagi sekali. Apa yang telah terjadi? Aku masih duduk di sini. Kau mencoba mencuri pacarku. Ayo, pergi. Semuanya silakan duduk di meja. Cepat. Hahaha. Longhua. Hahaha, lihat, aku sama sekali tidak pernah mengatakan aku ingin mengusirmu. Semua itu hanyalah omong kosong dari para petinggi. Jangan diambil hati ya. Kakek, kau tidak terlalu memikirkannya. Tapi aku memikulnya dalam hati. Mereka sudah tidak muda lagi. Di depan begitu banyak orang. Dulu dia permalukan aku. Ini hinaan buat istriku. Kamu pikir aku tak bisa marah? Lingxi, kamu harus membujuk Longhua. Kita semua adalah keluarga. Jangan diambil hati, jangan dianggap serius. Seluruh keluarga itu tidak berguna, kecuali jika mereka meminta maaf kepada saya di depan umum. Terutama Ye Tianyuan, dia harus berlutut. Jika tidak, tidak ada yang bisa membujuk mereka. Tepat di bagian tengah. Apa yang terjadi pada kakek? Berlututlah di hadapanku. Apa berlutut? Aku terlalu lunak padamu, kan? Lakukan seperti yang dia katakan. Kakek, berlutut. Minta maaf kepada istri saya. Lingxi, maaf. Kakek tersayang. Hahaha. Orang tua itu tidak peduli kamu suka atau tidak. Namun sebagai junior, saya masih tahu tata krama yang benar. Ini hadiah dari Lingxi dan aku untukmu. Dia diundang khusus dari kuil itu. Hari ini ulang tahunmu. Selamat ulang tahun. Berapa harga barang ini? Ini perlu... Tetapi tidak sedikit. Kamu tidak membelinya seharga beberapa ratus dolar, kan? Jadi, kamu terlalu malu untuk mengatakannya. Ini beli di pasar Longhua ratusan ribu yuan. Sudahlah. Kalau bekas, bilang saja bekas. Kenapa bilang diundang? Memang dasar suka pamer. Alasan dia bilang diundang dan bukan langsung bilang barang bekas adalah karena barang itu sendiri memang sebuah karya. Apa dasar klaim ini karya asli? Karena di dalam negeri, satu-satunya patung Buddha perunggu berlapis emas asli disimpan di ruang koleksi ayahku. Jadi yang satu ini 100% palsu. Di antara. Jadi yang satu ini 100% palsu. Barang palsu, kakak ipar. Kamu berani bilang patung Buddha berlapis emas milikku ini palsu? Dan bilang yang di ruang koleksi ayahmu itu yang asli? Pernah terpikir, gimana jika ruang koleksi ayahmu kemalingan? Atau ayahmu sudah kasih ke orang lain? Minggir dulu. Barang semewah ini, mana mungkin ayahku mau memberikannya ke orang lain? Kamu pikir ayahku sama seperti kamu? Bodoh, begitu. Kamu, ini kado kakek, kok asal bilang buang? Barang palsu tentu saja harus dibuang. Kalau tidak, buat apa disimpan? Walau palsu, itu tetap bakti Longhua. Berani sekali kau menghancurkannya? Jika berbakti, mestinya dia beri kakek barang antik asli, bukan beli barang murahan pinggiran. Tuan Muda Lin memang sangat berwawasan luas. Sayangnya, matamu seperti mata anjing dari titanium. Anda sebut produk asli sebagai produk jadi. Mereka malah menghancurkannya. Produk asli apa? Bawa ke sini agar aku juga bisa melihatnya. Ini adalah seorang ahli. Tetapi ini benar-benar asli. Patung Buddha Yongle berlapis emas asli. Ada di bagian tengah. Tapi ini benar-benar asli. Patung Buddha Yongle yang berlapis emas murni. Sungguh luar biasa sekali. Desain yang sangat menawan sekali. Tidak ada satu pun angka 10 di dunia ini. Kamu benar-benar membuangnya begitu saja seperti barang dagangan. Pak Tony, kamu tidak sedang bercanda, bukan ya? Apakah aku terlihat seperti sedang bercanda denganmu? Harta karun yang sangat indah. Taruh saja di lelang manapun. Harga lelang tidak akan kurang dari 8 juta. Kamu merasa seperti itu. Kerugian setidaknya 1 juta. Ya, dia saudara iparnya. Kenapa tidak sabar? Ayo beri kompensasi sesuai harga yang berlaku. Apakah Anda mendengarnya, Tuan Muda Lin? 1 juta, bayar. Hanya sedikit cat emas yang rusak. Cuma mau saya bayar 1 juta? Mending ngerampok aja. Bakal kusiram lagi kamu dari atas sampai bawah. Gram. Membawa. Semprot sekali. Ini adalah barang antik. Produk ini tidak berguna setelah sekali semprot. Kalau begitu saya akan mengganti yang lama dengan milikmu. Ini bukan masalah besar.
Hai ayah, ambil patung Buddha perunggu berlapis emas dari 3 tahun lalu itu. Antarkan ke Hotel Marriott. Apa yang dibagikan? Baik, Tuan Muda Lin, jangan cuma bengong di situ. Bayar saja. Sayang, besok transferkan uangnya ke dia. Kamu memang luar biasa. Wah, terima kasih banyak Tuan Muda Lin. Ingat, lain kali jangan sentuh barang yang bukan milikmu. Bersikap sok harus siap menanggung akibatnya. Akibat apa yang harus ditanggung karena bersikap sok? Biar aku juga dengar. Zhang Sen, kenapa kamu datang? Kenapa tak boleh datang? Ulang tahun kakek. Ye, masa aku tak datang? Kakek Ye, puer tua koleksi ayah ini 200.000 satunya. Semoga kamu menyukainya. Aku menyukainya. Hadiah apa pemberianmu untuk kakek Ye sebagai menantu? Apa kamu datang tangan hampa? Tiongkok dan Kroasia membawa hadiah apa untuk kakek Ye? Apa kamu datang dengan tangan kosong? Patung Buddha Yongle emas seharga 8 juta yuan. Anda membawa teh seharga 200.000 yuan per keping. Berani kesini dan belagu? Haha, tidak apa-apa kok, tidak apa-apa ya. Ini adalah hadiah kecil, tetapi mengandung makna yang besar. Semuanya keluar dari sini. Aula One Show ini sekarang milik saya sepenuhnya. Kalian sedang apa, saudara-saudara? Kalian pasti salah paham, kan? Kamu suruh mereka datang ke sini. Pak, lebih baik Anda pindah ke Aula Tianxiang saja. Hotel kami akan mengompensasi Anda. Loh, kamu tidak lihat kami sudah mulai? Iya, benar kan? Saya suruh keluar ya keluar saja. Jangan banyak omong. Hati-hati nanti kakimu dipatahkan. Pak Ye, mari kita minggir. Anda mungkin tidak mampu berurusan dengan pelanggan di sebelah Anda. Apa yang perlu ditakutkan? Panggil manajer Anda? Apakah kamu menindas kakekku karena keluarga Ye lemah? Kamu pikir kamu siapa? Percaya atau tidak, aku akan melumpuhkanmu. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Tuan Muda Pengtai Real Estate. Kau berani menyentuhku? Gram, membawa bagus. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya adalah Tuan Muda dari Pengtai Real Estate. Kau berani menyentuhku? Pengtai Group bukan apa-apa. Sekalipun ayahmu, Lin Pengcheng, datang, mereka tak akan berani bertindak gegabah di hadapanku, si macan tutul hutan. Kamu benar-benar macan tutul hutan. Orang nomor 2, Royal Entertainment. Bagaimana menurutmu? Maafkan aku, saudara macan tutul. Maaf, aku tak mengenali pria hebat sepertimu. Anda orang baik, mohon maklumi. Jika tak ada urusan, silakan pergi dan kumaafkan. Sudah lama aku tidak bertemu macan tutul. Apa kabar ya? Siapa kamu? Saya Zhang Sen, putra ketua Rongeng Group. Senang bisa makan malam dengan Anda. Haha. Putra Zhang tua. Saudara macan tutul, tolong dengar, jangan suruh aku pergi. Aku tidak bisa berekspresi seperti itu karena Guru Huang secara khusus meminta penggunaan aula panjang umur. Jadi dia memang Guru Huang. Kita harus segera mengungsi. Kakek Ye, pemilik Royal Entertainment, dan Bapak Wong meminta secara khusus aula One Show. Ayo kita pergi saja. Tengah. Pemilik Royal Entertainment, Bapak Wong, secara khusus meminta aula One Show. Ayo kita pergi saja. Oh, Tuan Huang, kita tidak boleh menyinggung perasaannya. Ayo pergi. Tuan Huang ini sungguh mengecewakan. Jika istri saya merasa sedih, maka kami tidak akan pergi. Kamu gila, dia orang penting. Kita tak bisa hadapi mereka. Mengapa? Aku tidak bisa mengecewakan istriku. Aku juga ingin kakekku merayakan ulang tahunnya di sini. Kau dan Guru Huang keluarlah dari Marriott. Kamu siapa, nak? Beraninya kau tidak menganggap serius Guru Huang. Kau percaya aku akan membunuhmu? Aku tidak percaya. Oh, saya tidak tahu. Siapa yang memberimu keberanian itu? Berdasarkan hal itu, tunggu sebentar. Ada kartu hitam besar. Oh tidak, manajer. Seorang VIP yang memegang Supreme Black Card. Usai melawan macan tutul, Lin Zhongbao dan Guru Huang diusir serta dilarang kembali ke sana selamanya. Apakah pemegang kartu tersebut bermarga, Long? Sepertinya namanya adalah Long Hua. Presiden Qin memiliki seorang bapak Long Hua. Pegang kartu hitam kami, dia mengancam jatuhkan Huang Tianba, usir dari Marriott, dan masuk dilarang. Masalah ini sangat penting. Saya harap Bapak Qin dapat memberi saya beberapa petunjuk. Kirim tim untuk jaga Long Hua. Jika sesuatu terjadi padanya, kamu tamat. Ya. Mari ikut saya melihat-lihat. Ketua Tuan Muda ketiga berada di Marriott. Bersama Kepala Cabang Royal Entertainment. Huang Tianba maju. Dia mengancam usir Huang dari Marriott. Mulai kini dilarang masuk. Anak ini punya temperamen yang cukup buruk.
Mereka bahkan berani mengambil sarang tawon. Nah, jadi apa saja yang harus kita lakukan? Semuanya dilakukan sesuai keinginannya. Tengah membawa anaknya. Tak peduli mau ratusan miliar atau triliun di rekening Anda. Seperti kata Anda, jika manajer Marriott pun datang, dia tidak akan bisa membantu Anda. Awas, nanti aku bunuh kamu. Dan kalian semua, aku akan membuatmu menyesalinya. Tuan Lin, silakan tinggalkan aula panjang umur kami. Manajer umum Marriott, Zhao Feng, bertemu dengan Bapak Long. Hei, yang bermarga Zhao. Apa maksudmu sebenarnya? Di matamu, aku, si macan tutul hutan, tidak lebih dari seorang anak nakal. Itu benar. Tuan Long memegang kartu hitam tertinggi Marriott. Mereka adalah tamu-tamu paling terhormat di Marriott. Selama Tuan Long berbicara, terlepas dari persyaratan apapun, Marriott akan selalu memenuhi kebutuhan Anda. Tuan Zhao itu palsu. Kartu namanya pasti palsu. Dia hanyalah menantu yang tidak berguna di keluarga kami. Diam! Jika kau berani menghina Tuan Long lagi, aku akan mematahkan kakimu. Bermarga Zhao, apakah kamu gila? Datang dari Tiongkok dan Kroasia, izinkan saya memperkenalkannya kepada Anda. Inilah guru besar kami, Huang Tianba. Kata guru Huangku, seseorang baru saja mengatakan kepada saya bahwa saya dan Tuan Huang harus meninggalkan Marriott selamanya. Tidak pernah diizinkan untuk ikut campur. Siapa yang begitu nekat hingga berani maju ke depan? Ini adalah Long Hua. Jadi Anda berasal dari keluarga Long? Merasa begitu. Bahkan keluarga Long di wilayah timur kota ini, kalian juga harus memberi muka pada Tuan Huang Tianba saya. Sebagai junior, berani-beraninya bicara begitu. Apa Tuan Huang sudah tua dan mudah ditindas? Atau kau pikir dia tak sanggup angkat pedang lagi? Jangan perlakukan orang lain sesukamu. Kalau kamu bisa mengusir kami dari pesta ini, aku bisa membuat kalian keluar dari Marriott. Baik, Tuan Huang bilang, makan malam ini dibatalkan. Aku akan membunuhmu hari ini. Lindungi Tuan Naga. Ini Tuan Huang dan saudara macan tutul, jangan memaksa kami. Penjaga gerbang, cepat. Aku akan datang. Begitu ya, sekarang saya sudah paham. Ini benar-benar sangat ampuh sekali. Guru Huang bilang, putar juga kepala anak ini sampai putus. Waduh! Iya. Apakah kamu baik-baik saja? Tiongkok dan Kroasia. Huang Tianba. Sadar siapa yang kau hadapi. Minta maaf pada anak itu dan pergi dari Marriott. Kalau tidak, tak ada yang bisa menolongmu. Iya. Penjaga gerbang, cepatlah. Semua orang dievakuasi dari Marriott. Dia anak buah Tuan Long, cepat pergi. Kelihatannya bahwa keadaan akan segera berubah di East City. Tuan Long, karena Anda memegang kartu hitam tertinggi, hari ini ulang tahun kakek, hotel ini menggratiskan semua biaya. Deposit Anda dikembalikan utuh. Terima kasih. Tuan ya, menantu laki-laki Anda sungguh luar biasa. Datang. Kamu sebenarnya itu Istriku, biar ku jelaskan, aku terlalu banyak minum, aku tidak tahu kenapa aku berbaring di sini. Tapi tenang saja, aku tidak berbuat apa-apa. Kamu pergi dari sini. Oh alah. Tunggu sebentar. Mau masak. Waduh, ini. Apa sih yang ditakutkan si idiot ini? Dari istrinya sendiri. Halo Presiden. Halo semuanya, grup YEP. Halo Presiden Ye, saya adalah manajer pengadaan di sebuah perusahaan konstruksi. Saya membutuhkan 10.000 ton besi beton. Bisakah Anda menyediakannya? Tentu. Oke, kalau memungkinkan, aku akan mentraktirmu makan malam nanti. Mari kita bahas kerjasama secara langsung. Oke, aku pasti akan datang. Kakak laki-laki saya sudah mengurusnya. Sapi. Datang. Hanya
Tuan Muda ketiga telah menyelidiki Huang Tianba. Identitas pria tua itu sudah dipastikan dia adalah Men Sandao. Rumornya Men Sandao punya dua kemampuan unik. Pertama, cakar naga, saya sudah pernah mengalaminya. Lalu kedua, pisau punggung patah. Pisau itu ditarik, tidak ada jejak. Ya, jika Men Sandao menyerangmu lagi kali ini, kamu mungkin tidak sanggup menanganinya. Saya baru saja pulih. Sekarang aku sama seperti orang lain. Jika Anda bertemu dengan seorang guru sejati, saya sudah kehabisan akal. Oh ya, kakek luarmu mengirim seseorang ke Dongcheng. Saya ingin bertemu Anda di Marriott hari ini. Ya, tapi saya perlu memberitahu istri saya terlebih dahulu. Memberi makan istriku, aku tidak akan pulang untuk makan malam hari ini. Kurangi konsumsi alkohol. Apakah Anda merasa tidak enak badan? Akhir-akhir ini aku kurang istirahat. Apakah kamu akan segera bertemu dengan orang-orang yang dikirim kakekmu? Itulah mengapa saya merasa gugup. Mungkin. Halo. Mengapa tidak ada orang di sini? Tiongkok dan Kroasia. Hanya. Halo? Mengapa tidak ada orang di sini? Changsen, kenapa harus kamu? Memberi makan istriku. Kamu ingin melakukan apa? Istri, halo. Aku sudah lama menunggu hari ini. Kamu menelepon siapa? Long Hua, si tak berguna itu. Istri saya sedang dalam masalah. Apa? Halo ya, ini Zhang Shen. Siapkan kamar pemandangan laut, saya akan segera datang. Kau sungguh menjijikkan. Tempat tinggalku yang sederhana baik-baik saja. Datang Tiongkok dan Kroasia. Jika kamu berperilaku baik hari ini, tidak akan terjadi apa-apa. Sayangnya, kamu menelpon si pecundang itu. Untuk menghindari gangguan dari orang lain. Aku harus pindah tempat. Halo, ini Zhang Shen. Tolong siapkan satu kamar lagi untuk saya akan segera ke sana. Jangan banyak omong. Kenal dia? Tidak, saya tidak ingat. Halo, kenal orang ini. Maaf, belum pernah lihat. Ada yang pernah lihat wanita ini? Beritahu saya, hadiahnya 100.000. Bukankah ini wanita yang tadi? Di mana dia? Tempat parkir. Antarkan saya ke tempat parkir sekarang. Tolong. Oke? Hanya mobil ini. Zhang Shen. Beri makan Tuan Muda ketiga. Hai Xia, bisakah kamu membantuku memeriksa mobil? Xia A0867K. Mari kita lihat kemana dia pergi. Baik, Tuan Muda ketiga. Hei Zhang, bisakah tolong periksa mobilnya? Tuan Muda ketiga tahu sedang berada di resor air panas Tianhai. Kira-kira hotel pemandian air panas yang mana ya? Tiongkok dan Kroasia. Halo Pak, boleh saya tanya, siapa Anda? Paman Longhua dan nama keluarga saya Xiao. Halo Pak, saya Jin Xia, Presiden Cabang Distrik Timur Grup Jiuding. Kemana perginya anak dari Longhua itu? Klub Tianhai pergi untuk menyelamatkan orang. Siapa yang harus kita selamatkan? Sang istrinya. Saya permisi dulu. Kamu mau pergi kemana? Tianhai. Kakek, kenapa kau keluar secepat ini? Menuju resor pemandian air panas Tianhai. Malam pernikahan yang indah akhirnya tiba. Kau menjebakku? Selamat ya, jawaban Anda benar. Jika melepaskanku sekarang, kau pasti tamat saat menemukan Longhua. Ini adalah Xicheng. Longhua tidak dapat menemukan tempat ini. Sekalipun ditemukan, kesepakatan itu sudah tercapai. Hanya sekalipun ditemukan, beras mentah tersebut sudah dimasak menjadi nasi matang. Tolong, siapapun tolong. Izinkan saya mandi dulu. Lingxi. Halo Pak, ini adalah area pribadi dan dilarang memasuki area ini.
Aduh, cepat, tolong dong. Membantu! Kamu mau kabur kemana, sayang? Datang. Sayang, apakah kamu masih berlari? Semakin keras kamu berteriak, semakin bersemangat aku. Lingxi. Lingxi. Hanya. Lingxi. 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 Anak ini datang begitu tiba-tiba. Kita bisa mengambilnya dan menonton siaran langsung kita bersama-sama. Lingxi. Lingxi. Apakah kamu baik-baik saja? Longhua, akhirnya kau tiba. Lingxi, aku minta maaf. Aku turut prihatin atas penderitaan yang kau alami. Aku akan membawamu pergi sekarang. Apa kamu sudah lelah hidup kan? Berani cari masalah di wilayah Liu De Biao? Siapa yang memberimu nyali? Apa yang kamu lakukan? Apa kamu ingin mati? Ini saudaraku Biao. Permisi nak, siapa nama lengkapmu? Longhua. Hei Longhua, bukankah kamu orang yang mengusir Huang Tianba dari Hotel Marriott kemarin kan? Terus kenapa kalau begitu? Huang Tianba sosok berpikiran sederhana, namun ada satu orang di Dongcheng yang bisa menaklukkannya. Butuh keahlian tinggi untuk itu. Tapi jangan datang ke West City memprovokasiku, Liu De Biao. Karena akulah Liu De Biao, Raja Kota Barat. Lumpuhkan dia. Mari kita lihat siapa yang berani. Tiongkok dan Kroasia. Lumpuhkan dia. Mari kita lihat siapa yang berani. Jika sesuatu terjadi kepada Anda semua yang hadir, kalau begitu tak seorang pun dari kalian boleh hidup lagi. Siapa kamu? Katakan padanya. Huang Tianba, pria pelaksana pekerjaan kotormu. Sekarang, apa yang akan kau lakukan padaku? Apa kau mau main tembak-tembakan denganku? Berlututlah. Bagaimana sebaiknya kita menghadapi Tuan Muda Long? Dia lumpuh. Jernih, Tuan Huang, kami tidak memiliki dendam satu sama lain, mohon maafkan saya. Anda adalah Longhua. Bagus. Seperti yang diharapkan dari putra adik perempuanku. Pamanmu akhirnya menemukanmu.